Dan saya Winda Anggraini yang tentunya merasa sangat terhormat dapat diberikan kesempatan untuk memandu acara hari ini sampai siang nanti. Baik, tentunya memasuki awal tahun 2023 merupakan momen yang sangat tepat bagi pemerintah kota Makassar untuk memaparkan perencanaan dan pembangunan daerah dalam Rakorsus tahun 2023 hari ini. dan akan membahas poin-poin seperti banjir, transportasi, digitalisasi, Sombere and Smart City, dan evaluasi lorong wisata. Serta akan juga membahas tentang apa saja yang telah dilakukan selama satu tahun ke belakang dan juga menyusun rencana ke depan agar lebih baik lagi di tahun 2023. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar membuat forum Rakorsus tahun 2023 sebagai upaya untuk menerima masukan dan kritik serta memaparkan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dengan rapat koordinasi khusus yang bertemakan Makassar, Kota Resiliensi dengan Makavers. Baiklah, untuk seluruh tamu undangan yang telah hadir, kita selanjutnya akan mengajak untuk semua yang telah menghadiri acara ini untuk berdoa bersama agar apa yang diharapkan dari berlangsungnya acara ini dapat terwujud dan juga tentunya cita-cita kita untuk Makassar yang lebih baik tahun 2023 nanti juga dapat tercapai. Betul sekali, Bapak Ibu hadirin, doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Irman SAG MSI yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Kepada Bapak. bangsa kami dan khususnya Kota Makassar, Kota Resiliensi dengan Makavers. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Irman SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar yang telah memandu doa bersama kita pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap seluruh rangkaian acara Rakorsus pemerintah Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga usai nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan. Dan tiada pula yang mendatangkan keburukan tanpa sepengetahuanmu. Tiada daya dan kekuatan selain dari sisimu, maka karuniakanlah kebaikan melalui ikhtiar Rakorsus ini, dan jauhkanlah kami dari keburukannya. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkan kepada kami ma'unah dan inayah-Mu, serta eratkan tali silaturrahim dan persaudaraan di antara kami dalam menjalankan tugas pengabdian, sehingga menghasilkan maslahat bersama bagi bangsa kami dan khususnya Kota Makassar, Kota Resiliensi. Semua berdiri, SKPD, DKH dan Kota juga saya kira. Mari kita berdiri sama-sama. Semua berdiri, oke. Kalau saya bilang Makassar, semua teriak terus 2 kali tambah baik.
Tepuk tangan dulu boleh. Masih semangat. Kita mau rally, jangan ingat jam 2 selesai, jangan ingat itunya. Ya. Oke, satu kali saya yang teriak, satu kali bawahnya. Ya. Makassar. Jangan potong gambar, Sisi, jangan potong gambar. Makassar. Satu kali lagi ya. Namanya harus dikepal ke depan. Makassar. Terima kasih. Saya izin didampingi oleh Ibu Wali. Alhamdulillah kita sudah 2 tahun bersama-sama. Insya Allah, silakan duduk. Oke, semangat ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, hadir bersama kita Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bapak Muhammad Noval ST. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati, hadir bersama kita Bapak Pangdam yang kita cintai, Pangdam 12 Hasanuddin yang kita cintai. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kita hormati bersama kita Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPR paling cantik di Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati seluruh jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir bersama kita Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bapak Muhammad Noval ST. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Yang kami hormati, hadir bersama kita Bapak Pangdam yang kita cintai, Pangdam 12 Hasanuddin yang kita cintai. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Yang kita hormati bersama kita Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pencerahan kepada kita hari ini. Yang pertama, izinkan menyapa beliau Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian CP. Tepuk tangan untuk beliau. Dan beliau tidak lengkap, selalu berpasangan dengan, saya kira semua kenal beliau, Bapak Wakapolri di zamannya, Bapak Komjen Dr. Andes Nanan Soekarno. Tepuk tangan untuk beliau. Juga sebentar akan hadir dan sudah dapat laporan beliau sudah tiba, Bapak Profesor Yohanes Sumida, PhD, juga akan melengkapi pengetahuan kita sebentar. Bapak Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, beliau adalah ahli rock, ahli pesisir, banyak ahli beliau. Kebetulan partner saya sejak dulu, ya, saya hadirkan beliau di sini. Bersama-sama juga kita hadir Profesor Dr. Insinyur Muhammad Isran Ramli STMT, sekaligus Dekan Teknik Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, di sini juga hadir ahli remote sensing. Kalau kita bicara tentang satelit, memapping wilayah, hadir bersama kita Dr. Muhammad Helmi SSI MSI. Juga bersama kita hadir Insinyur Jaya Soekarno, Master Engineering, Ketua Balai Besar Kompengan Makassar. Kalau kita mau lihat sebentar yang akan terangkan kenapa ada waktu nipah-nipah tapi tetap masih banjir. Nah, dia terangkan sebentar, dia akan terangkan. Juga hadir bersama kita Bapak Dr.
S. Suryadi. Nah, ini juga beliau ini dokter di Belanda dan juga menyangkut air, beliau adalah ahlinya. Ternyata dosennya ISPA waktu di Belanda. Yang juga hadir bersama kita Profesor Muhammad Haryadi, ST, MSc, PhD. Beliau adalah ahli IT, partner saya dulu waktu kita membangun Somber dan Smart City. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar. Yang saya hormati, ini mohon maaf ini terakhir mestinya duluan, ini mohon izin, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Andi Mapatoba, MDA, Pak Ketua DPRD bersama seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Mohon maaf ini urutannya tidak sesuai. Kepala Basarnas yang selalu gagal dengan baju orange-nya, dan seluruh bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang tidak sebut. Juga hadir bersama kita Profesor Muhammad Haryadi, ST, MSc, PhD. Beliau adalah ahli IT, partner saya dulu waktu kita membangun Somber dan Smart City. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati. Ini mohon maaf ini kok terakhir mestinya duluan, ini mohon izin. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji air laut naik, namanya rock atau sea level rise. Kota Makassar akan mengalami kenaikan 114 cm sampai 2050. Itu penelitian yang sudah lama. Saya tidak tahu penelitian yang baru. Kita akan segera meneliti yang baru. Saya rasa akan lebih cepat. Maka rock terjadi di mana-mana, di sepanjang pesisir. Akibat kenaikan air laut dan suhu bumi yang naik, menyebabkan penguapan air menjadi bertambah, tidak seperti yang biasanya. Menyebabkan terjadi extreme weather atau cuaca ekstrim. Kota Makassar telah mengalami 2 kali cuaca ekstrim yang luar biasa. 2019, cuaca waktu itu hujan turun 320 mm dalam 2 hari. Artinya hujan yang turun 2 bulan turun dalam 2 hari. Kemarin saya dapat laporan kita mengalami hujan 200 mm. Itu artinya 36 hari hujan berturut-turut turun dalam 1 hari. Sehingga kita mengalami musibah banjir. Pertanyaannya, apakah Makassar saja yang banjir? Ternyata seluruh dunia. Maka kenapa seluruh dunia hari ini merumuskan daya tahan kotanya, merevisi kotanya untuk menghadapi bencana yang akan dialami seluruh dunia, termasuk kota-kota di seluruh dunia. Itulah namanya resiliensi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, kata kota resiliensi ini ada pada RPJMD kita, ada pada program strategis kita, ada pada misi saya dengan Ibu Fatma. Jadi suka tidak suka ini menjadi tugas negara yang kami harus lakukan. Jadi ada 2 yang kita ingin tuju pada hari ini. Pertama, kita membangun kota resiliensi. Yang kedua, kita membangun kota Somber dan Smart City. Itu amanah daripada RPJMD. Resiliensi terdiri atas 2. Yang pertama adalah, ini tidak terlalu kelihatan.
di Zoom. Oke, Zoom. Yaitu pertama adalah kota yang berdaya tahan. Kota yang berdaya tahan ini terhadap apa? Terhadap bencana. Ada 3 macam bencana. Bencana alam yang kita alami adalah banjir, rob, angin puting beliung, dan kekeringan. Yang kedua adalah bencana penyakit. Pandemi sudah pernah kita alami, dan juga endemi. Kita siap-siap juga dengan endemi lokal. Yang ketiga adalah bencana sosial. Di situ ada nafsa, ada narkotika, ya, kemudian ada SARA, ya, ini selalu menjadi bahagian yang penting bagi kita. Di situ juga ada kemiskinan, ya, saya anggap itu bencana sosial. Kemudian ada stunting juga bisa menjadi bencana sosial. Dan terakhir saya masukkan hoax juga. Hoax ini bisa ada domba kita. Kira-kira 1 meter dari depan. Yang berikutnya adalah kita kota yang berkelanjutan. Saya nggak kelihatan. Di Zoom. Kota yang berkelanjutan ada 3 poin yang penting. Pertama, low carbon city. Bagaimana kita akan mewujudkan kota kita adalah low carbon city. Kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Amerika dan hadir di sini juga Adinda Rima, anak dari Pak Ari. Kebetulan beliau adalah ahli dekarbonisasi. Ya, dekarbonisasi. Beliau bisa membantu bagaimana merancang bangunan dengan low carbon. Kemudian yang kedua adalah menyangkut transportasi hijau. Ada nanti Prof akan menerangkan itu. Dan yang ketiga adalah kita punya program namanya lorong wisata. Di lorong wisata itu ada konten-konten yang menarik. Di sini ada food security, ada inflation control, ada startup lorong. Zoom in, zoom out, ya, supaya kelihatan semuanya. Oke. Lorong wisata hari ini sudah ada 1096 lorong wisata yang dikontrol lewat Somber Smart City, lewat IT. Kemudian yang berikutnya adalah Kota Somber Smart City. Yang pertama, kita ingin membangun ekosistem Somber Smart City seperti hari ini. Dan yang kedua, kita mempersiapkan diri untuk memasuki era virtual namanya Makassar Metaverse. Maka dari itu, hari ini kita akan dicerahkan oleh ahli-ahli yang menyangkut semua hal yang kami sampaikan tadi. Saya berharap seluruh SKPD akan memberi respon setelah pencerahan ini, dan perlu kami sampaikan kepada narasumber. Sesi hari ini terbagi ada beberapa sesi. Sesi pertama pembukaan, sesi kedua adalah pencerahan, para ahli akan bicara. Sesi ketiga mulai kita masuk ke hal-hal apa progres tahun depan, dan sesi keempat kita masuk presentasi setiap SKPD menanggapi apa yang menjadi pencerahan pagi ini dan apa yang menjadi progres dari tahun depan. Terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk hadir. Terima kasih kepada seluruh para tamu yang hadir, teman-teman DPRD yang selalu mendukung pemerintah kota, staf ahli, yang ada Prof semua lengkap, staf ahli lengkap, berdiri mereka staf ahli, sudah teman-teman Pak Ari bisa lihat. Ini staf ahli kami Pak dari berbagai macam ilmu, juga para teman-teman, ada teman-teman Unhas juga hadir, Pak Ilham hadir, dan Nuntung hadir, dan
juga kami undang. Sebentar kita akan awali dengan debat, bukan debat juga, ya diskusi. Ya, ada teman-teman wali. Karena kita bukan hanya menerima input, tapi kita juga ingin menerima kritikan di depan semua SKPD. Daripada mengkritik di media sosial, saya siapkan panggung ini untuk mengkritisi pemerintah kota. Kita dengan senang hati dikritisi, dan insya Allah kritikan itu di tempat yang benar, di waktu yang tepat. Dan kenapa? Karena kalaupun salah, ada yang membetulkan sebentar, karena ahli-ahli sesuai wajib hadir semua di sini dengan kompetensi yang sudah teruji. Jadi saya kira hari ini sangat menarik, dan saya berharap siapkan semua mental kita, karena biasanya rencananya jam 12 dan jam 2 yang biasanya terakhir. Tapi itu biasa bagi kita, karena inilah waktu kita tunggu-tunggu untuk berkonsolidasi. Demi apa? Demi Makassar terus 2 kali tambah baik. Saya kira saya dengan Ibu Wali sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Insya Allah saya dan Ibu Wali akan terus mengemban amanah untuk mewujudkan Makassar yang terus 2 kali tambah baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar serta Wakil Wali Kota Makassar yang telah hadir di atas panggung untuk memberikan sambutan, laporan serta penjelasan mengenai rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2023 yang telah sama-sama kita simak. Betul sekali, dan tentunya dalam rapat koordinasi khusus tahun 2023 ini akan ada beberapa program nanti yang akan dipaparkan. Tentunya seluruh program ini agar Kota Makassar tambah baik lagi ya ke depannya. Terus 2 kali tambah baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pangdam 14 Hasanuddin. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Toto Imam Santoso, SIP Esos MTRH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sekalian. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat sekaligus ahli baik Bapak Wali Kota Makassar, para wali kota. Yang saya hormati yang mewakili Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktur Bina Pembangunan Masyarakat Desa, Pak Muhammad Noval. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Sulsel, mewakili Forkopimda semuanya yang ada di sini, Bu Dr. Ina Artika, calon doktor. Yang saya hormati Bapak staf ahli dari Pemprov Sulsel yang mewakili Gubernur Sulsel. Yang saya hormati Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Bapak Nana, dulu pernah Pak Kapolri. Yang saya hormati guru saya Pak Dr. Ari Ginanjar. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan maupun Makassar. Yang saya hormati para narasumber, para ahli, Bapak Profesor atau Doktor yang mohon maaf tidak disebut satu-satu, jadi ada di sini. Saya bangga karena dari jauh-jauh ingin datang ke Makassar, ingin memberikan suatu pencerahan dan ingin berbagi ilmu. Yang saya hormati rekan-rekan bawa dari pejabat institusi
mulai dari staf ahli, kepala dinas, pak sekretaris sampai dengan lurah maupun kepala desa. Saya langsung saja memberikan sedikit komentar dalam penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Bagus sekalian yang saya hormati, wali kota kita ini idenya lumayan cukup kita apresiasi, cukup brilian. Beliau melihat adanya perkembangan global saat ini. Tadi menjelaskan bagaimana beberapa negara luar, bagaimana dampak negara kita dan bagaimana kota Makassar sendiri. Tentunya kita sebagai penghuni Makassar, kita sebagai pengelola Makassar, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus punya suatu konsep penanganan bersama. Kalau saya lihat, saya sudah 35 tahun dinas. Saya sudah 24 kali pindah. Di sini saya melihat namanya bukan lagi FGD, bukan lagi fokus group discussion, tapi big group discussion. Pesertanya 1.200. Kalau FGD biasanya maksimal 200-300 itu sudah cukup banyak. Tapi RTD cuma 60-70, ini besar sekali. Artinya beliau ingin minta masukan, minta evaluasi, minta saran bagaimana ke depan mengelola pemerintah Kota Makassar yang tadi menuju Makassar bersaing dengan kota-kota negara lain. Dengan apapun namanya, resiliensi, dengan metaverse, apapun namanya. Dan juga ingin melibatkan tidak berdiri sendiri. Ini sudah bukan konsep pentahelix lagi. Kita mendengar dalam pengelolaan suatu negara pemerintahan. Saat ini kita masih mengenal pentahelix. Tapi saya lihat di sini sudah bukan pentahelix lagi, sudah kesalahan untuk octahelix. Sudah melibatkan semua komponen masyarakat yang ada. Kalau pentahelix, pemerintah, akademisi, kemudian media, masyarakat, tokoh. Ini sudah melibatkan organisasinya sendiri, melibatkan orang lain lagi dan banyak lagi. Sehingga beliau ingin semakin besar masukan yang diberikan, semakin banyak evaluasi yang dilaksanakan, semakin banyak pencerahan yang diberikan akan memberikan suatu kebaikan ke depan. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mengapresiasi ide inisiatif pemerintah Kota Makassar dan hari ini Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tentunya ini merupakan suatu hal yang mahal yang perlu kita gunakan untuk ke depan yang lebih baik. Kemudian perlu saya sampaikan juga Bapak sekalian, kaitannya dengan tugas TNI dalam hal ini Kodam 14 Hasanuddin. Kami sudah rapat sebelumnya. Jadi pada saat kemarin rapat evaluasi penanganan kontingensi wilayah Kodam 14 Hasanuddin, salah satunya wilayah Sulawesi Selatan, saya sudah merubah. Yang dulunya bencana alam nomor 3 prioritas, tahun ini saya balik bencana alam menjadi nomor 1 prioritas. Karena saya lihat sendiri 6 bulan di sini, pada saat pertama yang hujan deras, yang banjir pagi-pagi, Pak Wali Kota langsung ke lokasi yang segini, saya ke rumah sakit. Saya pada saat itu menghubungi siapa-siapa tidak bisa, menghubungi kantor tidak bisa, menghubungi ke jalur Forkopimda nggak nyambung semua, mau nyuruh siapa bingung, jalan macet total. Saya bilang ini seandainya saya yang terlibat masalah itu harus bagaimana? Disitulah mulai saya menemukan staf saya, kemudian berubah dalam rencana kontingensi Kodam 14 Hasanuddin menempatkan bencana alam nomor 1. Jadi terima kasih
konflik situ-situ yang cukup besar. Ya, mudah-mudahan harapan kita ke depan ini akan memberikan suatu manfaat buat Makassar ke depan, baik masalah bencana alam, transportasi tadi, masalah konsep smart city, masalah digital dan sebagainya. Memang mau tidak mau kita harus go internasional. Kalau tidak, tenggelam. Apalagi Makassar adalah salah satu kota yang idaman kita di wilayah Indonesia Timur. Saya bangga sebagai Pangdam 14 Samudin. Saya bangga menjadi warga Makassar dan saya bertekad untuk sama-sama mendukung pemerintah Makassar menjadi yang lebih baik ke depan. Dan saya mohon untuk peserta diskusi hari ini, karena waktunya cukup lama sampai jam 10 malam, jangan boring, jangan bosan, karena di hati Anda terbeban suatu tanggung jawab untuk sama-sama mewujudkan Makassar ke depan yang lebih baik. Pesan sponsor sebelum Pak Ari menyampaikan, tadi saya diskusi, satu yang menjadi pokok kita hari ini, karakter. Kalau peserta semua mempunyai karakter yang bagus, insya Allah hari ini diskusi akan tertib, gak pada keluar, gak pada kemana-mana, dan seluruh peserta siapapun orangnya memberikan langsung yang terbaik untuk Kota Makassar yang kita cinta bersama. Sekali selamat Pak Wali Kota, Bu Wali Kota, dan terima kasih atas undangan saya. Sengaja saya hadir, walaupun tidak cuma berdua, tetap hadir karena ini untuk kita semuanya Makassar yang kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Pangdam 14 Hasanuddin. Tentunya suatu kebanggaan beliau dapat menyempatkan untuk hadir dalam rakorsus pemerintah Kota Makassar tahun 2020. Kami berkenan untuk juga memberikan sambutan untuk kita semua yang hadir di acara ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Sub-Bidang Pemerintahan Bapak Dr. Haji Andi Mapatoba, MBA, BMAS. Kepada Bapak dengan hormat diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Selatan, terlebih dahulu saya menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf beliau karena pada saat yang bersamaan saat ini beliau berada di luar provinsi. Untuk itu, dengan izin Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pembinaan Masyarakat Desa. Yang saya hormati, jajaran Forum Koordinasi Perangkat Daerah, hadir Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan. Kemudian hadir Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Kabit Jenderal Dr. Iwan Santoso, dan
jajaran Forkopimda Kota Makassar yang hadir, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula Bapak Komjen Dr. Andes Tanasudana, mantan Wakapolri, dan lebih khusus juga yang saya hormati para tim pakar yang hadir pada pagi ini sebagai panelis atau narasumber yang terdiri dari berbagai macam keilmuan yang hadir pada pagi ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Ketua IKA Unhas atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati juga seluruh jajaran ketua lembaga-lembaga atau organisasi, dan juga yang saya hormati pula dari Dekranasda, kemudian tim penggerak gerakan Kota Makassar, dan seluruh undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat dan hidayahnya kita semua berada dalam keadaan sehat dan diberi anugerah untuk hadir pada pagi ini dalam rangka mengikuti apa Wakil Wali Kota Makassar Ibu Haja Fatmawati Rusdi beserta jajarannya, para asisten, para staf ahli, para kepala badan, para kepala kantor, para kepala dinas, para kepala bidang, kepala bagian, para camat, para lurah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga ini, dan ini menjadi momentum di dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis yang tidak terpisahkan dari agenda RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 dengan visi percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sondre dan smart city dengan imunitas kota yang kuat untuk semua. Semoga Rakornas ini melahirkan sinergitas dan sinkronisasi program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Kegiatan Rakorsus ini tentu diharapkan mempunyai keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta membutuhkan strategi dan fondasi struktural yang kuat. Ada 3 fondasi struktural yang dibutuhkan di dalam pembangunan. Yang pertama terkait dengan kerangka regulasi dan kebijakan. Yang kedua kerangka tata laksana pelembagaan, dan yang ketiga terkait akuntabilitas. Tentunya pelaksanaan Rakorsus ini merupakan momentum yang paling tepat di dalam membangun dan mendiskusikan program strategis untuk memperoleh masukan dan mendiskusikan program serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Metaverse tahun 2022 di Kota Makassar. Secara umum, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembangunan di Sulawesi Selatan. Memang saat ini masih dihadapkan pada beberapa masalah pokok, di antaranya laju pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, masih rendahnya indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan terhadap IPM nasional, meningkatnya presentasi dan jumlah masyarakat miskin, masih tingginya tingkat pengangguran, masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat dan ketimpangan wilayah, tata kelola pemerintahan yang belum optimal, dan terakhir belum optimalnya pengolahan dan hubungan hidup yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan tersebut, maka prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan diputuskan pada hal sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan kapasitas dan keunggulan SDM aparatur.
kedua, penguatan infrastruktur wilayah dan dicapai dengan peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan memperkuat interkonektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan kesenjangan sosial ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah. Yang keempat, peningkatan pembangunan manusia dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan, penyediaan sarana prasarana, pendistribusian tenaga pendidik dan pengembangan pendidikan vokasional, serta peningkatan kualitas belajar mengajar. Untuk itu, maka terkait dengan kegiatan tersebut, maka sekali lagi pemerintah Selatan akan terus meningkatkan sinergitas, akan terus meningkatkan koordinasi dan juga memperkuat komitmen pemerintah mulai dari pemerintah provinsi maupun provinsi komitmen kabupaten kota. Terakhir, dalam proses pembangunan saat ini memang kita tidak bisa lagi menghindari perkembangan teknologi, perkembangan disruption 1.0 maupun society 4.0, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota termasuk yang dilakukan oleh Kota Makassar itu adalah bukti bahwa jalur informasi dan jalur koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota berjalan dengan baik. Dan disinilah kita lihat bagaimana pemimpin di kabupaten kota itu menjalankan pemerintahan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengharapkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi khusus ini, termasuk DPD, agar memastikan program-program inovasi dengan motivasi yang tinggi dan tentunya akan memasukkan dokumen yang akan menjadi acuan pembangunan Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk membangun komitmen dan konsistensi di mana bisa disepakati di dalam rapat koordinasi khusus ini sehingga memungkinkan Makassar yang maju, sejahtera melalui transparansi dan keterbukaan informasi publik serta terwujudnya keterpaduan dengan sinergitas pembangunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi segala aktivitas kita semua dan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Sekali lagi selamat kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota. Insyaallah apa yang dilakukan selama ini akan menjadikan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Andi Patoga MPA atas sambutan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Direktur Evaluasi Perkembangan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Noval ST. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ibu Wakil
akademisi, para hadirin, para pimpinan OPD, peserta rakor yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf kalau saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Sedianya beliau benar-benar berminat untuk datang, namun kemudian menegaskan kepada Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, namun memang ada rakor khusus juga di kantor pusat, sehingga tadi malam kami diminta untuk mewakilkan pada acara hari ini. Baiklah, kami akan membacakan sambutan dari Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada acara rapat forum pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu Unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, para akademisi dan NGO, media elektronik dan online, dan juga tim ahli pemerintahan Kota Makassar dan forum multi stakeholder yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah yang dipercayakan oleh rakyat Indonesia dalam mengelola pemerintahan ini. Saya berharap kegiatan yang baik ini dapat menjadi media untuk mendorong pemerintahan yang berkualitas dan terpercaya, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang baik, khususnya dalam mendorong resiliensi mewujudkan Makassar sebagai kota metropol. Mencermati perkembangan kondisi wilayah negara kita saat ini telah diterbitkan Kemendagri tentang pemberian dan pemutahiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau tahun 2022, dan sampai dengan saat ini telah tercatat kondisi terkini wilayah administrasi Indonesia, yaitu 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.496 kelurahan, 75.265 desa, dan 17.001 pulau. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, dan juga pengelolaan yang baik oleh pemerintah daerah dalam mengelola seluruh potensi yang ada di masing-masing daerahnya. Selanjutnya, terdapat 6 fokus arah pembangunan rencana kerja pembangunan nasional. Bisa kami sebutkan. Pertama, penguatan kualitas SDM. Ini menjadi penting tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Pangdam, bahwa bagaimana kita membangun karakter, membangun moralitas, dan juga Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri sudah beberapa kali meluncurkan untuk budaya kerja ASN yang berakhlak. Ini sudah beberapa kali dilaksanakan kegiatan. Mungkin termasuk juga pada pelaksanaan program. Tadi penguatan kualitas SDM, yang kedua adalah akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Keempat, membangun infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Kelima, revitalisasi industri. Dan keenam, pemantapan penyederhanaan dan reformasi birokrasi. Lebih lanjut, terdapat beberapa arahan Bapak Presiden dalam penyerahan budget tahun 2023 kepada seluruh menteri dan kepala LPNK dan juga kepala daerah. Arahan beliau antara lain, pertama, untuk melakukan pengendalian secara
kegiatan ini. Nah, inilah tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kaitan dengan inovasi yang dilakukan. Kalau saat ini dulu mungkin beberapa tahun kemarin kita sering melihat tema-tema inovasi. Lalu sekarang sepertinya setiap aspek melakukan inovasinya. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk mampu bersaing semua harus disertai dengan inovasi. Kalau kita tidak ingin tertinggal dari daerah ataupun negara-negara lain. Kemudian kita bagaimana memperbesar produk-produk dalam negeri, khususnya produk-produk UMKM. Tidak ada program yang saling bersinggungan antara kementerian dan lembaga dan kerja kita harus terintegrasi, tidak sektoral dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa kita perlu mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD, khususnya pada belanja modal dan belanja sosial. Untuk itulah Kementerian Dalam Negeri juga melalui Kementerian Bidang Keuangan Daerah terus mendorong memfasilitasi pemerintahan daerah dalam mendorong peningkatan realisasi program kerja dan anggaran. Dan terakhir, kepala daerah perlu memperhatikan secara real time pergerakan angka inflasi di daerahnya masing-masing. Nah, hal ini yang terus dilakukan rapat secara rutin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri tiap hari Senin. Mungkin Bapak Ibu banyak yang mengikuti rapat rutin kaitan dengan upaya-upaya penanganan inflasi. Dan itu sangat memberikan dampak yang baik terhadap bagaimana negara kita menghadapi kondisi inflasi yang terjadi di negara lain yang tidak terjadi di negara kita. Sehingga inflasi masih tetap terjaga baik hingga saat ini. Di samping itu, pemerintah juga dituntut selalu mampu cepat beradaptasi dengan segala perubahan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi yang perlahan mulai berubah pola dan budaya kerja harus mampu mulai diterapkan secara positif untuk menggalakkan pemerintahan berbasis e-government yang modern dan responsif. Kami melihat memang Kota Makassar dalam beberapa tahun ini terus mengalami perkembangan, banyak tindakan yang diterima oleh Bapak Wali Kota. Kami terus mengikuti. Makassar mampu bersaing sebagai kota-kota maju di level nasional. Kalau bicara Makassar, termasuk kota-kota yang kita lihat inovasinya sangat bagus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan acara kegiatan yang mengusung tema Makassar Kota Resiliensi dengan Metaverse yang merupakan suatu langkah positif dari Kota Makassar untuk mampu bertahan dan berakselerasi dalam pembangunan di tengah berbagai permasalahan, baik di tingkat kelurahan, kota, provinsi sampai dengan nasional. Kegiatan ini kiranya menjadi sebuah dorongan bagi pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan visi misi Kota Makassar serta mendukung program nasional. Sehingga kami berharap forum ini bisa dimanfaatkan secara optimal dengan seluruh tenaga ahli, pakar, dan juga stakeholder untuk memberikan masukan kepada Bapak Wali Kota bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat ke depan menghadapi berbagai perubahan iklim yang lagi menjadi tren secara internasional saat ini. Bagaimana kita menghadapi cuaca ekstrim yang kadang hanya kita lihat di televisi yang terjadi di luar negeri, itu sudah terjadi di negara kita. Bagaimana topan badai yang biasa kita hanya lihat di benua Eropa, Amerika, juga sudah terjadi di negara kita. Nah, ini perlu semua ada antisipasi yang perlu kita lakukan untuk pemerintah daerah kiranya ini cepat menjadi hal yang urgent dalam rangka kita menyusun program dan kegiatan kita. Untuk itu, segala bentuk kegiatan dan program dalam rangka resiliensi Kota Makassar harus tetap mengakomodir seluruh urusan pemerintah daerah serta fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana pemerintah daerah memiliki 4 fungsi, yaitu pertama fungsi pelayanan untuk menciptakan keadilan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan standar yang ditentukan serta meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan publik. Yang kedua, fungsi pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan, yaitu dengan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Yang ketiga, fungsi pemerintahan
Tidak, maksudnya kencang karena kan kalau ini kan bagian keuangan tuh susah checklist. Atau pakai operator lain sebagai konser. Yang terus untuk kita dorong pengembangan inovasi di Kota Makassar. Sebagai langkah konkret pemerintah, Presiden Republik Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Peraturan ini merupakan platform kebijakan digitalisasi pemerintahan untuk perpaduan langkah dalam membangun SPBE baik di instansi pusat dan pemerintah daerah. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi secara nyata telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam suatu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Inilah yang juga mungkin menjadi salah satu tujuan daripada resiliensi dengan metaverse untuk Kota Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan salah satu titipan dari Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa bahwa saat ini kita dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa sedang melakukan re-engineering atau perbaikan terhadap data profil desa dan kelurahan. Nah ini kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin di antara beberapa desa dan kelurahan akan kita jadikan uji coba percontohan untuk bagaimana kita melakukan perbaikan sistem data dan informasi profil desa dan kelurahan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat ini sudah ada surat edarannya juga akan dilakukan lomba desa dan kelurahan mungkin untuk Kota Makassar. Ini bisa menyertakan kelurahan-kelurahan lainnya untuk mengikuti lomba desa dan kelurahan. Nah ini supaya bisa terwakili nanti dalam lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi dan seterusnya, mudah-mudahan bisa lolos sampai di tingkat regional. Bapak Ibu dan yang saya hormati, pada tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa juga itu telah mengembangkan dan melakukan terhadap launching terhadap informasi Prodesa yang dimaksudkan dalam bentuk Prodesa. Sistem ini diarahkan dalam rangka perwujudan basis data nasional secara sinergi dan terintegrasi sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Dengan adanya integrasi sistem nantinya suatu pelaporan akan bisa memangkas waktu. Namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan yang dapat diperoleh jika kita perlukan. Sehingga ini dapat membuat akses yang lebih mudah kita dalam rangka perumusan kebijakan dalam rangka perbaikan upaya-upaya perbaikan program kita ke depan, sekaligus melakukan evaluasi terhadap implementasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan data informasi yang kami sebutkan dari sistem data Prodesa. Kalau kita lihat saat ini Kota Makassar memiliki 14 kecamatan, mohon maaf kalau ini sudah ada seksi, dan 153 kelurahan. Mohon maaf, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 14 kecamatan, 153 kelurahan. Berdasarkan data sistem Prodesa tahun 2022, terdapat kelurahan dengan klasifikasi swadaya sebanyak 123 kelurahan, swakarya 3 kelurahan, dan belum ada kelurahan yang kategori swadaya. Mohon maaf, ini mungkin saya berpikir ini hanya persoalan update data Pak Lalu. Jadi mohon barangkali bisa juga membantu untuk segera diupdate, karena ke depan kami akan melakukan tindak lanjut upaya perbaikan dari sistem data Prodesa kita dalam rangka kita menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Menjawab berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi, diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak melalui kerjasama baik pemerintah dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Pemerintah
Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam memanfaatkan sistem informasi tentunya telah didukung infrastruktur, terutama jaringan, dan juga tentunya perlunya terus mengembangkan kebutuhan sumber daya manusia yang memadai dalam mengoperasikan dan mengembangkan sistem pelayanan publik yang modern berbasis teknologi informasi. Dan yang terpenting adalah yang dapat kami sampaikan bahwa kaitan dengan berbagai inovasi yang dilakukan tentunya bagaimana upaya pemeliharaan, maintenance-nya, dan juga tindak lanjut dari pemanfaatan inovasi supaya tidak terjadi program-program yang berhenti atau program-program yang mubazir. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat beberapa koordinasi khusus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bapak dari di atas panggung sejenak. Untuk selanjutnya tentunya akan secara resmi turut membuka rapat koordinasi khusus yang tentunya dirangkaikan dengan launching dari Makassar Kota Makan Enak. Betul sekali. Baik, Bapak Ibu hadirin, untuk itu kami akan menuju ke atas panggung. Yang pertama, Mengundang Wali Kota Makassar. kami juga mengundang Wakil Wali Kota Makassar. Kami turut mengundang Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk berada di atas panggung untuk prosesi pembukaan secara resmi rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2023 sekaligus juga dirangkaikan dengan launching dari Makassar Kota Makan Enak. Baik, kami persilakan. Kami juga mengundang kepada Ketua DPRD Kota Makassar juga turut hadir di atas panggung. Juga kami undang pada Bapak Dr. Roderick Rosa Ari Ginanjar dan juga Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan dengan Pertahanan Sumatera yang turut bergabung di atas panggung. Baik, Bapak Ibu hadirin, silakan menyaksikan prosesi pembukaan rapat khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Baik, terus kami undang seluruh Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan serta Kota Makassar. Untuk seluruh tamu undangan mohon tidak membunyikan terlebih dahulu alat masaknya. Jadi untuk seluruh peserta rapat untuk mohon tidak membunyikan dulu alat masaknya karena akan membunyikan aksi serentak pada saat launching dari Makassar Kota Makan Enak. Baik, Bapak Ibu mohon untuk tidak membunyikan alat masaknya terlebih Iya, dahulu. jadi untuk para peserta mohon untuk jangan dulu membunyikan alat masaknya. Tahan dulu, Pak. Tidak untuk dibunyikan dulu, disiapkan saja dulu ya Bapak Ibu. Dan untuk pembukaan secara resmi rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2023 sekaligus launching dari Makassar Kota Makan Enak. Mari kita sambut Pak Andre yang akan memberikan alat untuk yang nantinya akan dipukul secara simbolis oleh Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan juga Bapak Muhammad Nurul Tanjung. Baik, Bapak Ibu hadirin, kami akan mengundang Pak Andre yang juga akan memberikan instruksi bagaimana cara memukul dan juga metode dalam memukul aksi yang akan disiapkan. Betul sekali. Silakan Pak Andre untuk waktu menuju ke tengah. Silakan, jadi alat yang nanti akan dipukul oleh Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, serta Bapak Muhammad Nurul. Jadi ini penandakan pembukanya secara resmi rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2023 sekaligus launching dari Makassar Kota Makan Enak. Baik, spesial pada hari ini kita sama-sama menyaksikan pembukaan yang dipersiapkan. Silakan Ibu Wakil Wali Kota juga sama pegang. Iya. Iya, jadi ya sementara dari tamu VIP yang lain yang ada di atas panggung boleh untuk ikut nantinya membunyikan tiga yang juga telah ada di atas panggung. Nah ini contohkan bagaimana nanti pada saat kita countdown
sekian puluh kota madya dan kabupaten, ternyata Pemkot Makassar mendapat 5 besar dengan implementasi kolaboratif. Selamat Pak Wali. Dan 10 besar dengan indeks implementasi akuntabel. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Anaris Kausa Ari Ginanjar Agustian untuk menyerahkan piagam penghargaan ke Wali Kota Makassar. Diberikan penghargaannya dari Bapak Dr. Ari Ginanjar. Baik, silakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Tentunya ASN berangkat adalah berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, berakhlak, ya, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, terima kasih Bapak Dr. Anaris Kausa Ari Ginanjar dan Bapak Komjen Anusana yang juga telah turut untuk menyaksikan secara langsung penyerahan penghargaan untuk pemerintah Kota Makassar yang langsung diterima oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Betul sekali, dari kami bagi tentunya dalam rangkaian Rakorsus Pemerintahan Kota Makassar tahun 2023. Dan spesial pada hari ini seperti yang telah disampaikan juga oleh Bapak Wali Kota Makassar bahwa ini adalah forum juga untuk mengundang masyarakat agar berpartisipasi. Kita mau bicara sesi seperti apa? Betul sekali. Jadi kita akan masuk ke sesi pertama, di mana kita akan mendengarkan testimoni ataupun juga bagaimana tanggapan masyarakat mengenai isu yang sangat hangat belakangan ini, di mana kita akan mengusung tema Makassar menuju kota resilient, banjir Makassar salah siapa. Jadi kita akan bincang-bincang tentunya mendengarkan testimoni dan juga tentunya masukan dari masyarakat Kota Makassar tentunya yang hadir di acara hari ini. Ini adalah bukti bahwa hari ini Makassar siap untuk membahas segala permasalahan yang ada di Kota Makassar. Betul sekali, dan sudah siap untuk memberikan solusi terbaik untuk Kota Makassar. Baik, untuk memandu jalannya bincang-bincang ini, kami akan mengundang kepada moderator Bapak Dr. Ilham Alimuddin, STMDRS, untuk dapat memandu jalannya bincang-bincang kita ini, yang nantinya juga tentunya akan diikuti oleh Wali Kota Makassar dan juga perwakilan dari Ketua Walhi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Al-Amin. Kami langsung serahkan berikan suara tepuk tangannya untuk moderator kita yang akan memandu jalannya bincang-bincang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang buat kita semua. Pak Wali, terima kasih atas kesempatan ini untuk sama-sama terlibat dalam rakorsus yang mulia. Kami dari Unas diberi privilege untuk bisa terlibat dengan moderator acara khusus
Kami ketemu di bandara, film ini kan karena nanti ada orang wawancara di sini pas istirahat. Jadi terus terang kami juga di UNAS di studi kebencanaan bagaimana literasi bencana disebut bergulir terus. Dan yang dilakukan Pak Wali pagi adalah upaya pengelolaan koordinasi dan koordinasi tadi. Dalam artian bahwa kita semua harus menggalakkan literasi bencana. Kami undang Wali Susah untuk Anas sebagai pembanding saja. Silakan Pak Muhammad Amin. Silakan Pak dari Wali. Mana orangnya? Ini sebenarnya kami juga mengundang beberapa wartawan yang biasa menulis dan para peneliti. Tapi saya belum sempat hadir. Wali Mas Susah ada? Kayaknya ada. Ada. Silakan Pak. Pak Muhammad Amin saya undang ke atas. Silakan. Ya, kita tepuk tangan buat Wali ya. Tolong di ininya tidak terlalu besar. Kita tepuk tangan untuk Wali Sulawesi Bapak Amin. Kebetulan kami mengundang semua teman-teman yang selalu memberi input di media sosial, baik input yang keras-keras sampai yang setengah-setengah keras. Kita undang, tapi alhamdulillah yang hadir di sini adalah sahabat saya, Ketua Wali Sulawesi Selatan, Pak Amin. Tidak lain adalah pemerintah kota tidak ada mengkritik. Pemerintah kota justru sangat senang diberi masukan oleh berbagai pihak. Dan kita tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Alamin. Dan yang beliau bilang pasti momen-momen Pak Alamin di tempat ini karena ada semua SPBD supaya sampai SPBD tidak berfungsi di bawah akan terpotret dari teman-teman NGO. Terima kasih. Jadi pesan Pak Presiden waktu rapat koordinasi nasional yang dihadirkan oleh Pak Wali dan seluruh bupati dan gubernur yang hadir, pesannya adalah bagaimana kita mengintegrasi masyarakat. Dan inilah yang dilakukan langsung oleh Pak Wali. Kenapa? Karena kalau kita bicara bencana, kita bicara stakeholder, pemerintah, akademisi kami, orang-orang yang akademisi, masyarakat, dan usaha-usaha juga dalam upaya-upaya bencana. Baik Pak Wali, saya mempersilakan kenal dulu. Kemudian Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, kita punya waktu untuk memberikan testimoni. Kalau perlu silakan kritik apa yang ingin diberikan kepada Wali, silakan aja. Pak Wali akan siap menjawab. Karena sebenarnya target kita hari ini adalah seperti itu yang dibicarakan. Saya silakan Pak Amin untuk memberikan sedikit komentar atau paparan yang terkait pada resiliensi di metaverse kita pada kalian. Silakan Pak Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Wabarakatuh, nama budaya saya. Nah sebenarnya saya kira semua orang yang diundang bakal hadir, ya, tapi ya tidak apa-apa. Saya kira ini kesempatan yang berharga buat kami untuk menyampaikan pandangan kami terkait dengan situasi Kota Makassar saat ini. Yang pertama adalah kami juga sayang kota ini, kami cinta kota ini, dan kami merasa memang untuk menata kota ini menjadi lebih baik atau 2 kali, 4 kali lebih baik, saya kira memang harus dikerjakan secara bersama-sama. Saya menyampaikan hal ini tidak bukan dalam rangka untuk mengkritik 1-2 entitas saja, tetapi memang kita harus melihat pemerintahan ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, pusat, provinsi, dan daerah. Saya melakukan saja kalau ini akan disebut kegiatan yang mampu. Wali melihat memang ada rumusnya kalau kita bicara banjir. Kalau melihat banjir itu pertama lihat kerentanan atau lihat ancaman peristiwanya, lalu dikali dengan kerentanan, lalu dibagi dengan kapasitas. Nah peristiwanya, ancamannya itu nyata. Tadi Pak Wali di dalam sambutannya tegas sekali. Now is climate crisis, now is climate change. Semua dunia sudah mengakui bahwa situasi dunia sedang dalam kondisi yang darurat. Perubahan iklim sudah nampak terjadi. Kita tidak bisa mengatur, melihat iklim ini mau baik atau tidak, mau seperti apa. Dan kenyataannya di tahun 2019 kita dan tahun 2023 kita menghadapi peristiwa
banjir itu menjadi peristiwa yang sepertinya tidak bisa kita ganggu, tidak bisa kita kendalikan karena itu sudah situasi yang terjadi saat ini. Nah, tetapi seharusnya kita bisa mengatasinya dengan kerentanan di kota untuk melihat apakah kota ini mengalami kerentanan atau tidak. Maka pada prinsipnya kami menemukan atau melihat ada 4 kerentanan sebenarnya oleh teman-teman ahli. Yang pertama adalah memang secara keseluruhan tidak bisa kita melihat yang terjadi saat ini. Nah, tetapi seharusnya kita bisa mengatasinya dengan kerentanan di kota untuk melihat apakah kota ini mengalami kerentanan atau tidak. Maka lingkungannya juga tidak terukur, tidak normal. Tapi bagus sama sini, kalau di Jawa ini kami buat 3 orang bekerja, ada teman-teman baru saya membuat. Nah, next teman-teman. Nah, ini peristiwanya. Jadi kalau kita bercermin ke belakang atau bercermin ke bulan Januari Februari kemarin, itu ada 2.000 orang yang harus meningkat, harus diungsikan. Air sudah mencapai ketinggian 1 sampai 2 meter, kemudian 554 rumah hidup kita hidup warga Kota Makassar terendam. Nah, ini harus jadi refleksi buat teman-teman OPD. Nah, banjir tadi sudah dijelaskan ancamannya nyata, perubahan iklim, curah hujan tinggi. Lalu kemudian kita melihat apa kerentanan kota. Kami melihat ada sampah dan sedimentasi yang sudah juga masuk ke laut, sistem drenase yang belum normal, kemudian ini dilakukan terkait dengan daerah resapan air, yang pasang air dari hulu, sama yang terakhir ada kerentanan baru yang di Nah, saya Kota Makassar kemarin hasil analisa cuaca kita memang betul mengalami curah hujan yang tinggi sampai mencapai 250 mm per detik. Itu curah hujan yang sangat ekstrim. Ini perlu menjadi kewaspadaan, tapi kita nggak bisa melarang atau mengatasi curah hujan itu. Nah, di sisi geografis dalam kamu saja teman-teman biar fakir ya. Secara geografis sebenarnya Kota Makassar sangat menguntungkan karena dia berada di sejatinya dia tidak terlalu tinggi atau dia cukup daerah menjadi sangat rendah. Ini elevasi Kota Makassar di daerah utara itu ketinggiannya memang mencapai 5 sampai 10 meter, tetapi di bagian sisir sampai di perkotaan elevasinya sampai 2 meter saja. Jadi memang kemampuan untuk mengalirnya air ke laut itu lebih mudah sebenarnya. Nah, karena dia berada di sejatinya dia tidak terlalu tinggi atau dia cukup daerah menjadi daerah sangat rendah. Ini elevasi Kota Makassar di daerah utara itu ketinggiannya memang mencapai 5 sampai 10 meter, tetapi di bagian pesisir sampai di perkotaan elevasinya hanya sampai 2 meter saja. Jadi memang kemampuan untuk mengalirnya air ke laut itu lebih mudah sebenarnya. Nah, karena sejatinya air itu treatmentnya hanya 2, dimasukkan ke dalam. Memang memang kita akui, tapi ini sudah keterlanjuran. Jadi tidak bisa juga kita bilang 10 tahun terakhir, karena ada keterlanjuran wali kota sebelumnya, ada wali kota 2, 3, 4 wali kota sebelumnya yang juga memulai atau membangun kota sebelumnya. Jadi kekinian ruang terbuka hijau kita atau daerah untuk menyerap air kita memang sangat rendah, sangat kecil. Jadi ketika menghadap curah hujan tinggi, tanah tidak mampu lagi menghadapi curah hujan yang ekstrim itu. Tanah Kota Makassar tidak mampu menyerap air secara cepat. Nah, itu fakta yang harus kita akui. Terus kedua soal drainase. Nah, kalau kita lihat yang hitam-hitam itu peta itu
itu peta drainase Kota Makassar. Sudah cukup terhubung satu sama lain, tapi memang hanya berada di bagian perkotaan. Petarani sampai ke Sudirman, sampai pesisir sudah terhubung, itu kita harus akui. Tetapi daerah yang bagian atas, daerah utara, Sudiang, itu belum terhubung. Masih ada banyak perumahan yang cukup kurang disiplin. Ya, termasuk saya harus akui misalnya kita harus evaluasi misalnya Bukit Baruga, coba periksa kemana aliran drainasenya, aliran gotnya. Itu apakah padahal dia diuntungkan karena berada di ketinggian berada di daerah ketinggian. Sementara kalau kita lihat drainasenya dibawa kemana? Apakah jangan sampai dia malah membuang ke daerah pemukiman yang lebih rendah? Itu yang harus kita lihat. Terus kerentanan yang ketiga ini, tapi nanti akan saya jelaskan. Next saja dulu. Ini isu. Nah, keempat, limpasan air dari Kabupaten Goa, nanti juga saya akan jelaskan. Next. Jadi Makassar selalu melimpahkan air, berlimpah air. Jadi kalau ada daerah atasnya yang banjir, memang itu limpahkan. Jadi Makassar tidak bisa dilihat satu kesatuan, karena dia ekonominya terhubung dengan daerah yang lain. Nah, terus air tidak mengenal batas administrasi, air tidak mengenal batas administrasi, dan dia selalu mengikuti kursnya, pasti ke daerah yang paling rendah. Nah, kalau kita lihat gas Palok itu kalau kita lihat memang kritis. Gitu. Jadi daerah penyangga Makassar ini yang seharusnya menahan air dari atas itu tidak lagi terjadi. Yang harusnya dia turun ke tanah tidak terjadi, akhirnya mengempas ke rumah pemukiman warga yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Nah, ini kemudian jalur air, ada gas Palok, kemudian gas, kalau kita lihat dua warna hijau itu ada kanal Dongainya, nah itu terhubung sampai di daerah Tambak. Nah, dua tempat yang mengeluarkan air itu Penyangga Makassar ini yang seharusnya menahan air dari atas itu tidak lagi terjadi. Jadi harusnya dia turun ke tanah, tapi tidak terjadi, akhirnya menghempas ke rumah pemukiman warga yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Nah, ini kemudian jalur air ya. Ada das Talok, kemudian das, kalau kita lihat dua warna hijau itu aliran kanal Jongaiya. Nah, itu terhubung sampai di daerah Pampang. Nah dua tempat dia mengeluarkan air itu ya mendapatkan situasi baru ya, ada bangunan baru, ada dataran baru yang daratan baru yang sedang dibangun begitu, dan itu tentu akan merubah keadaan atau merubah kondisi lingkungan yang sebelumnya. Lalu kalau kita lihat saluran airnya, saya kira sudah terhubung kanal utama ke sejumlah titik sungai, tetapi ya kalau kita perhatikan kenapa masih meluap, yaitu perlu kita diskusikan juga. Apakah memang karena sampah? Saya kira juga ada hubungannya dengan sampah yang sudah mulai tertumpuk di kanal-kanal kita. Wah, ya saya kira ini secara umum teman-teman. Dan terus kemudian terakhir, nah ini kondisi tutupan lahan Kota Makassar memang sudah crowded, jadi sudah sangat padat. Sudah sangat padat, dan saya pun sebagai wali kota pasti akan bingung. Tapi saya masih punya optimisme bahwa kita bisa membuat kota ini resilient, tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangannya. Next. Nah, ajakan saya ke teman-teman semua, pertama, saya tidak bermaksud kenapa saya mengatakan harus bertanggung jawab, karena kita masih melihat wali kota dan gubernur adalah sosok krusial, sosok inti dari masalah kota. Kami mau sebenarnya wali kota kami pasti di tahun 2023, 2024 kami akan kehilangan sosok Dani Pomanto. Tetapi kami ingin Pak Dani meninggalkan kota ini dengan harum namanya. Ada legacy Ada legacy. Siap. Orang hanya bangun legacy bangunan, itu menurut saya tidak teringat. Saya pun tidak pernah ke masjid yang wali kota dahulu bangun. Tapi saya mau melihat ada wali kota sebelum meninggalkan kota yang baik begitu, kota yang harum, nama yang baik, dan
kondisi yang stabil. Jadi misinya, kritik saya sebenarnya membangun, mau melihat wali kota bisa meninggalkan legacy yang teringat sepanjang masa. Ketika anak saya besar nanti, saya bilang ini karena dulu berkat orang namanya Daniel Pomanto, akhirnya banjir bisa teratasi. Makasih. Hal-hal seperti saja yang ingin saya sampaikan. Ada 5 hal dan Walhi Sulsel siap menjadi kawan, mitra, kolaborator pemerintah dalam membangun kota yang tangguh. Terima kasih. Dan walaupun kami juga sebenarnya sekali lagi kami jelas kami tidak membutuhkan APBD. Kami punya aturan sendiri, kami menolak APBD, kami tidak bisa menggunakan APBD, kami tidak bisa menggunakan CSR, tapi kami menggunakan resource kami sendiri untuk membantu pemerintah memperbaiki kota ini dan menjadikan kota ini resilience. Kota yang tangguh. Tangguh. Makasih teman-teman. Mari kita aplaus buat Pak Samsudin dari Walhi. Salah satu stakeholder kebencanaan adalah NGO. Dan beliau adalah mewakili dari NGO Pak Wali. Saya kira ini penting apa yang beliau paparkan tadi. 2 poin penting bahwa memang Makassar ini sebenarnya begitulah adanya ya. Dari rumus resiko bencana Bapak Ibu. Ini hal yang penting Pak Wali. Saya juga di mana-mana ketika kita di forum kebencanaan, saya selalu memberikan pemahaman bahwa setiap daerah memiliki what so called formula bencana tadi. Resiko itu sama dengan ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Jadi kalau kapasitas kita tinggi, R itu akan bisa turun. Dan inilah yang bisa dilakukan karena hazard, ancaman itu sudah given seperti tadi yang sudah diberikan. Tapi kerentanan, jumlah masyarakat, bagaimana upaya pemerintah itu semua menentukan turun atau naiknya resiko ini. Pak Wali silakan ditanggapi apa yang ingin disampaikan. Nanti kita berharap audiens juga bisa memberikan masukan. Saya minta kita tepuk tangan dulu untuk Wali Sulawesi Selatan. Pertama saya ingin memberi apresiasi dan respek yang tinggi bagi adinda saya Al-Amin. Di antara yang saya undang, beliaulah yang hadir. Padahal seperti kita lihat tidak ada justru kita mau keterbukaan, transparansi dan dengan data. Betul. Respek kedua saya adalah, jadi tolong diperhatikan semua ini, karena ini menyangkut seluruh SKPD. Sekali lagi, jangan berpikir bukan SKPD teknis, semua SKPD. Ya, misalnya, Bapenda misalnya, tidak ada hubungannya lingkungan. Ada, cari uang untuk kasih baik infrastruktur, misalnya begitu. Jadi semua ada hubungannya. Jadi saya minta semua fokus. Respek saya kedua adalah, beliau bicara dengan data. Saya senang sekali Pak Al-Amin hari ini. Yang ketiga, beliau tidak pernah segan bahwa kami berteman, kritik tetap jalan. Dan yang keempat, saya kira kritik yang paling strategis adalah di tempat ini karena semua akan mendengar. Sehingga saya tidak perlu menegur satu-satu. Tadi drainase tadi, kira-kira di mana tadi drainase ini? Ini teguran pertama langsung diterima. Tadi drainase tadi itu di mana tadi itu Pak Al-Amin? Di kelurahan mana? Di Pengayoman Pak. Di Pengayoman. Pengayoman mana Pak Camat Panakukang? Yang bersangkutan dengan ini. Oh iya. Di kelurahan tadi urus. Oke, itu drainase kota atau drainase siapa itu? Kenapa tidak diperanut? Kenapa banyak sampah di drainase? Di kebetulan ada kelurahan tidak masuk. Artinya kalau 2 kelurahan tidak masuk, masa tidak dua tidak bersihkan? Itu drainase itu. Mana PU? Siapkan mic semua, ya. Jadi konsentrasi ke semua karena bisa saja saya tanya yang bersangkutan dengan ini, ya. Di kelurahan apa?
Siap, Mas Saleh dengan pandang Pak Wali. Oke, itu drainase kota atau drainase siapa itu? Kenapa tidak kenapa banyak sampah di drainase? Mas, di wilayah kebetulan ada 2 kelurahan di situ Pak Wali. Izin. Kelurahanmu juga masuk? Yang kedua adalah kerentanan tadi. Misalnya kerentanan tentang, jadi ada hal-hal yang barangkali Pak Alamin tadi, salah satu yang dikhawatirkan adalah kepadatan tinggi. Itu benar sekali. Bahkan saya melihat ada kita sisa 35%. Itu daerah yang belum terbangun. Saking hebatnya pembangunan di Kota Makassar ini menyebabkan maka yang itu Pak Alamin, solusi yang terbaik daripada kita habiskan yang memang reklamasi. Ini bertentangan dengan bertentangan. Kalau reklamasi menyebabkan banjir, pasti daerah lain pada tanah yang tidak ada reklamasinya. Kalau tidak ada reklamasi mestinya tidak banjir. Tapi banjir toh. Daerah lain yang tidak ada reklamasinya juga banjir. Justru, sebentar ada ahli reklamasi di sini. Sebentar ada terangkan. Justru reklamasi itulah yang menahan rob dari laut. Coba kita lihat. Saya di lapangan. Banjir yang paling besar itu ada di Sulawesi dan Nusantara. Kenapa? Karena tidak ada reklamasi di tempatnya. Jadi rob langsung masuk. Langsung. Dan dapat laporan dari beberapa lembaga, air laut sudah masuk. Maka dengan itu, kenapa undang-undang kita mengakomodir reklamasi? Yang kita harus tolak adalah reklamasi yang tidak sesuai undang-undang. Kalau reklamasi sesuai undang-undang dan berbasis mitigasi, itu sudah diakomodir. Bos kapan di atas ya? Jadi, sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa saya pasangan apa dan iya nah lupa kam mana moti iya mana Kanila tapi reklamasi yang sudah undang-undang mitigasinya 4 meter jadi ada level mitigasi namanya dan saya kira kita perlu diskusikan lebih dalam soal ini paling tidak banyak hal yang kita mesti lakukan dan ini menjadi bahan sebentar bagi Pak Prof. Denny, Pak Helmi, dan Pak Dr. Mariani semua untuk menjelaskan selesai. Kemudian tentang RTH. Nah, ini RTH Pak Alamin juga ini persoalan kecil, tapi persoalan yang sebenarnya hampir susah jawabannya. Pertama begini, kita itu kemarin 9,72%. Tapi alhamdulillah laporan itu tadi itu coba laporan sekarang berapa RTH kita terakhir setelah kita musim. Jadi laporan berapa kita punya RTH naik turun. Ya silakan. Mana saya bilang naik ya masih banyak naik kalau mulai dari begitu. Naik siapkan naik barang 4. Ini soal ini berkaitan sekarang. Oh iya kita menjadi 19%. Dari 11%, 10,99. Pak Alamin, itu kita berjuang mati-matian soal ini. Tidak akan mungkin kita kekurangan, kemudian kita beli tanah di Jenderal Sudirman hanya untuk bikin RTH. Maka saya mengambil kebijakan di dalam RTRW. Kita target kita untuk RTH publik itu 10%. Karena tidak mungkin 20%. Kita sudah tetapkan langkah ini kampungnya Pak Ketua DPR, ya, beliau wali kota di Lakan, dan rumah tangganya itu kita tetapkan untuk jadi daerah RTH, tidak boleh diganggu. Sekarang kita ada ruangan, tetapi untuk mencukupi 30%, kami berharap ada pada RTH private, dan justru RTH kita menjadi 11% Pak Wali. Ya, jadi 11%. 10,99. Ya. 10,99.
Pak Alamin, itu kita berjuang mati-matian soal itu. Tidak akan mungkin kita kekurangan, kemudian kita beli tanah di Jenderal Sudirman hanya untuk bikin RTH. Maka saya mengambil kebijakan di dalam RT RW, target kita untuk RTH publik itu 10%. Karena tidak mungkin 20%, tidak mungkin. Ya. Kasih laporan berapa pohon tumbang di hari kemarin dan pohon apa yang tumbang. Ini supaya kita lihat mitigasinya kita usaha kita seperti apa. Membuka aplikasi atau melapor. Ada aplikasinya. Dalam satu peristiwa badai itu lebih 100 pohon tumbang. Lama sekali. Berapa? Oh, 100. Pada bulan Desember 122 pohon yang tumbang. Pada bulan Januari sekitar 40-an pohon yang tumbang. Pohon apa yang paling banyak tumbang? Dari besi. Berapa persen dari besi tumbang? Hampir semuanya banyaknya dari besi pohon. Dari besi tumbang hampir 100%. Apa yang terjadi dengan kita? Kita belum punya ilmu pruning, ilmu untuk menyeimbangkan dahan-dahan seperti sini. Nah, saya akui itu kekurangan kita. Makanya saya perintahkan DLHD beli mobil yang seperti di Singapura. Dalam Datuk bagaimana bencana memperkuat dengan pohon namanya pohon ketapang kencana. Saya tanya DLHD, adakah pohon ketapang kencana yang tumbang di badai kemarin? Saya lakukan panen. Berapa yang tumbang? Tidak tumbang ya, pada. Oke, berarti persoalannya adalah pruning, pemotongan usaha. Jadi Pak Alamin, kami terima usulan itu, insya Allah bantu kami, ya. terutama Pak Camat Malura, banyak pohon-pohon yang ditanam itu dimatikan orang. Kita punya kekuatan penegakan hukum terhadap lingkungan. Kita bisa tangkap orang, kita bisa pidanakan orang. Saya bicara dengan dirjen gantung lingkungan hidup. Maka saya perintahkan kepada DLHD, Pak Kandato yang 153 segera sertifikasi menjadi pengawas lingkungan dan 15 ASN menjadi penyidik PNS khusus untuk lingkungan. Jadi kami minta bantuan Pak Wali untuk memberikan pembekalan soal penegakan masalah lingkungan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut koordinasi. Nah, memang satu barangkali siapa yang kelola WA saya banjir, siapa yang adminnya, BPD, siapa admin saya banjir, ini apa? BPD. Adminnya media Pak. Media. Oke. Kalau begitu masukkan juga Wali di situ. Pak Alamin, di siaga banjir itu hampir kita live semua kegiatan kita. Termasuk banjir ini belum puncak banjir kami. Silakan Pak Kamal. Kami punya viral nih, peringatan dini. Alhamdulillah biasa ya karena tidak ada snack. Mana kasih biasanya snack snack. Hari yang kasih snack. Biasa basket snack smart. Kasih dia snack apa? Apa namanya? Buka. Wafer. Ini mantap ya. Kacang ini jangan kodong. Urat asam.
Saya banyak kena marah, drainase itu sudah kuliah memang karena harus dibersihkan. Padahal itu di lapangan. Ada di sini percaya di sini. Ada menyampaikan. Ada mengatakan itu yang drainase primer. Kenapa tidak diperbaiki? Bukan keputusan sebenarnya itu keputusan provinsi. Tapi tidak enak rasanya tidak begitu. Karena secara politik berbagai sosial, kalau saya tidak begitu, pasti dibilang ini oleh kota sudah hanya kita menyalahkan orang lain. Padahal memang tugasnya seperti itu. Lebih bagus begini, lewat kali ini ada Pak Jaya di sini, ada teman-teman proses, ada Ibu DPR, biarkan otorisasi itu ada pada provinsi dan ada pada pusat. Tapi limpahkan kewenangan pengelolaan kepada kota. Kita siap bertanggung jawab. Yang penting drainase semua kita urusi. Dan bukan hanya kewenangan, pelimpahan anggaran juga. Karena banyak juga. Tanya Pak Jaya, waktu kita bicara di banjir di masyarakat, Pak Jaya belum punya anggaran. Saya kerahkan ambisi saya untuk menurut sungai. Tidak berbahasa-basi. Saya yang Pak Jaya sangat dekat, langsung ke bini dan setelah itu Pak Jaya yang lanjutkan. Tidak ada masalah begini. Walaupun aku melanggar aturan sebenarnya karena itu otoritas saya, tapi kalau orang banyak pasti ke saya semua. Saya kira yang jelas itu masukan wali WA Group Siaga Banjir. Pak Amin di situ mulai dari tidak semua nilai dan ini ada di situ. Semua komplain ada di situ, semua penyelamatan ada di situ, semua sumbatan-sumbatan, semua keluhan ada di situ. Sehingga tidak ada wartawan yang di Siaga Banjir itu tulisnya akan gini-gini, tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu live-nya. Mulai kita bertindak, mulai kita menggunakan ini, mulai kita mulai analisis kita, ada semua di situ. Jadi saya kira kalau wali ada di situ, insya Allah kita akan semakin kuat, kita akan semakin maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali untuk keterangan komentar tadi. Saya tambahkan Pak Wali, karena kami di Humas Pusat Studi Kebencanaan, kita bekerja sama dengan BPBD. Semua pemerintah daerah dan kota harus memiliki dokumen. Ini buat kita dapat yang lain. Yang namanya kajian risiko bencana. Setelah itu baru mereka membuat RPB atau rencana penanggulangan bencana. Dan Mas Besar sudah memiliki ini. Ya, nanti kita tampilkan ada semua di sini. Kajian risiko bencana banjir dan apa bencana yang ada di Makassar itu semua sudah dimungkinkan. Rencana penanggulangan. Dan satu lagi, satu-satunya kabupaten kota atau kota yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki forum yang sudah tertentu adalah Makassar. Dan saya kebetulan ada di dalam. Jadi ini yang perlu kita apresiasi dan menjadi contoh buat kabupaten. Saya kasih bukan berarti kalau sudah ada perencanaannya. Tapi kalau dibaca dapat. Oh tidak, justru dari forum inilah kita sama-sama bergerak. Di sini kita stakeholder pendanaan sama-sama terlibat sehingga kita semua sejalan. Baik, permohonan kita lagi atau kita jadi kita nanti kita kami nanti kita minta kita audiens kalau yang bisa yang besar ini tapi bumi ganti dengan kecil ini sebesar banget ini cuman karena lama itu ya berapa dah apa harganya tidak tahu adik berapa ratus jadi pemulihannya pun harus berbasis tidak mau ganti ini kak pemulihannya harus mau ganti yang lebih kecil karena ini kan ukuran besar ukuran besar menggunakan teknologi dalam ini mami sedikit lucunya ini yang infeksi adil cuma agak sedikit ekstrim kita back to nature soal reklamasi ya memang pasti tidak akan pernah bersatu saya dengan Pak Wali Kota karena memang ini di kota kami tidak pernah tahu itu bukan strategi yang tepat kalau menaikkan sedikit pesisir menggunakan pesisir untuk penanganan maksudnya rock itu kemudian masih kita lakukan tapi kalau reklamasi untuk daerah bisnis skala besar lalu kemudian
kesempatan. Sedikit saja, saya memang sepertinya memang ada sedikit perbedaan mazhab dalam pengelolaan lingkungan. Makanya saya bilang saya tidak setuju, tidak mau berdebat, karena kelihatannya mazhabnya berbeda. Wali itu bukan technocratic environmental organization, tapi kita adalah murni environmental organization. Jadi pemulihannya pun harus berbasis back to nature, jadi harus kembali ke lingkungan hidup. Pemulihannya harus berbasis alam. Kalau teman-teman lingkungan yang lain kemungkinan pendekatannya rekayasa lingkungan, gitu ya kan? Struktural. Menggunakan teknologi dalam pengendalian pengelolaan lingkungan. Tapi kalau wali memang agak sedikit ekstrim, kita back to nature, begitu. Soal mereka ini lebih di toko agama, di toko-toko agama sama apa kita buat baca doa di toko-toko agama, toko agama, kenapa di situ dia bilang menjelang bulan suci Ramadan. Salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam utama sejahtera. Habis panci domi. Kedua Persatuan Gereja Indonesia, habis semua panci di toko Alaska. Terima kasih undangannya Pak Wali. Saya semalam masih di Bandung, tapi karena undang Pak Wali saya berat sekali tidak datang. Luar biasa memang ini di bak karakter memang. Yang menolong bapak-bapak yang saya tidak dengan lagi dan beberapa kali terus namanya berulang-ulang juga nggak bagus. Ya, saya ingin berkaitan dengan lingkungan. Memang kita sudah perlu memberi perhatian. Kadang-kadang ketika mandiri kita mempersalahkan orang terkait korresponden. Baik, bersama anak negara. Empopol itu misalnya soal buang sampah, minta maaf, saya melihat orang itu sembarangan buang sampah. Ada dari mobil-mobil mewah, buang batu-batu walaupun prihatin juga ya. Nah, oleh karena itu saya sangat-sangat prihatin dengan saudara-saudara saya muslim. Ada yang mengatakan bahwa kebersihan itu banyak komitmen. Nah, kalau kita melihat bahwa kebersihan bagian dari mana, kita akan sembarang membuang sampah. Kita akan tidak sembarang melakukan hal-hal yang bisa. tapi kan Luna Maya, karena Luna Maya di toko agama, saya suruh pindah ke toko kelontong. Kak Ana sekarang sudah berubah nih. Jadi apa? Mana tadi tuan biskuit Kak Ana? Ini macam biskuit. Iya, siapa mungkin sama Kak Ana? Kenapa Luna Maya datang cepat nanti? Dia jalan hotel. Ada jalan hotel. Mana? Memang kayak ASN. Iya, ASN, iya market. Diusahakan Poster apa ya? Kayak belakangnya Kak Ana nih harus kita menyebut sama wali kota. Tapi dia ada pengganti.
Melanjutkan apa disampaikan Pak Alamin, saya perintahkan kepada seluruh SKPD untuk ikut platform itu, terutama anak-anak kita yang milenial, agar kesadaran yang kita berbagi tugas, yang mengengage atau langsung dengan masyarakat, wali tentunya dengan kita juga, ya, termasuk seluruh mana lurah semua, berdiri semua lurah berdiri. Tidak, tadi saya memang ada di sini kok baik tadi kita mana lurah? Mana lurah semua? Siap? Kalau di aplikasi tidak boleh balik-balik, silakan periksa semua. Termasuk pengelolaan sampah. Kita punya bank sampah 1000. Libatkan semua bank sampah itu bersama-sama kita. Kali ini gerakan masyarakat untuk bagaimana membuat kota ini resilient dan berkelanjutan. Paham? Baik, mungkin satu lagi barangkali sebelum kita selesai karena mengingat waktu. Inilah forum pengurangan risiko bencana Makassar. Silakan Dr. Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Banyak diketahui sebagai ketua forum Makassar, tapi kemarin beliau juga komunitas pemerhati bencana sebagai ketua buang sampah. Kita akan tidak sembarang melakukan ini karena memang semua macam bencana sudah pernah saya alami, Bapak Ibu, mulai dari banjir, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, kebakaran hutan, kebakaran jenggot, sudah semua Bapak Ibu sekalian. Nah, mengenai forum pengurangan risiko bencana ini adalah amanah dari undang-undang termasuk juga dari kepala badan BNPB, di mana Makassar akan menjadi paling banyak yang akan mempunyai forum pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Artinya kita harus menyasar sampai tingkatan terkecil, bukan cuma kelurahan tapi RT RW. Kenapa? Kemarin banjir kemarin itu sangat masif, Pak. Ketika skala banjir, skala bencana masif seperti itu, kemudian kita bergantung menopang hanya kepada dinas sosial atau BPBD, itu akan kolaps. Kita lihat kemarin bagaimana mekanisme pembagian bantuan yang terpusat mau dikirim ke masyarakat terhalang, akan lambat. Oleh karena itu meningkatkan kapasitas di masing-masing tempat sampai komunitas itu adalah tujuan utama dari pembentukan forum ini. Oleh karena itu, Pak Wali izin saya ingin kita semua men-mainstreaming anggaran-anggaran untuk peningkatan kapasitas tersebut. Karena saya lihat anggarannya masih terpecah-pecah, bahkan belum juga menjadi prioritas. Sudah ada di BPBD, tapi menurut saya masih kurang kalau mau menyasar seluruh kelurahan. Oleh karena itu penting juga untuk menggunakan dana kelurahan supaya betul-betul bisa
masyarakat untuk menciptakan tanggungan bencana dari tingkat kelurahan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita generasi-generasi penerus untuk sadar bencana, yaitu dengan cara memasukkan kurikulum kebencanaan di muatan lokal mulai dari tingkatan SD, SMP, bahkan SMA, supaya jika terjadi hormat untuk dari kami. Nah sekarang makanya kita melihat di 2023, 2024 sampai 2000 berikutnya mungkin Wali akan termasuk juga bagaimana meningkatkan sarana informasi penyebaran informasi melalui dari University data kemudian satu yang perlu di-highlight adalah sistem komunikasi mereka juga gampang sekali. Jadi kalau bapak mereka menghubungi siapa dan ambulans dan seterusnya. Dan ini juga yang belum saya lihat di sini. Yang ketiga adalah mengenai pendataan. Kemarin kita agak susah mengumpulkan data. Kenapa? Kita sudah pendanaan mulai dari data yang baik itu sama orang di sini ras RFM terus bagi saya cari yang hingga bisa ketika komunitas di toko masuk ya dari asosiasi provinsi tidak soal ini membuat isu level kota untuk saya kira itu barangkali awalnya silakan dipengaruhi banyak yang produksi di sini. Saya kira ini budaya yang baru. Pemerintah kota sekali lagi membutuhkan masukan kritiknya yang langsung seperti ini. Kita kurangi debat kita di media sosial. Karena media sosial itu cenderung tidak efektif, cenderung membuang waktu, dan cenderung membuat kita tersisih lebih jauh. Padahal kita butuh sama-sama dekat, walaupun kita berbeda pandangan, tapi kita cinta Makassar. Apalagi kita cinta Makassar agar terhindar dari segala bencana. Kalaupun bencana datang, kita sama-sama bekerja untuk kemudian besar. Terima kasih kepada saudara saya Alamin dari Bali. Saya juga walaupun beliau tidak hadir, mudah-mudahan kemudian di live streaming langsung semua nonton. Mudah-mudahan teman-teman juga yang undang yang tidak sempat hadir pasti ada kalangannya. Sebenarnya lebih seru kalau di sini semua hadir, ya. Berbagai macam pikiran-pikiran. Tapi insya Allah ini awal. Untuk yang berikutnya adalah insya Allah berusaha wajib kritik wali kota. Kritik saja lagi lebih efektif kalau kita kritik mendengar. Saya bilang saya langsung eksekusi, langsung mengintervensi, langsung mengakui kalau kita memang salah dan itu menyampaikan konsep-konsep kebenaran yang kita yakini. Terima kasih. Insya Allah menjadi bagian dari Pak. Ada satu. Jadi sekalian saya sampaikan, ini adalah inisiasi dari teman-teman kita untuk Indonesia Selatan sebenarnya. Nun, ada Pak Harun, ada Pak Iqbal, ini idenya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
message-nya. Akhirnya kita tutup dengan untuk dari Pak sedikit aja, juga mungkin akan menjawab Bang Udin, Bang Udin punya yang baik. Ketua Forum Resiko Masyarakat saya ingin sampaikan, sepertinya kita perlu ngobrol. Saya menarik dari ide yang terjadi, kita akan coba aja ngobrol. Karena kalau kita melakukan perubahan, kami juga sedang memikirkan ternyata kalau kelurahan sama yang didapatkan dari kelurahan itu bisa jadi derajat program banyak hal, termasuk ada soal bencana dan bagaimana membangun kelompok-kelompok di sana di jadi menurut saya kalau misalnya mau dibangun saya mungkin memastikan nanti saya suruh misalnya kita Erik yang handle dia. Ini paspor segera untuk apa yang disampaikan tadi teman-teman yang luar ini dengan apa yang disampaikan Dr. Udin tadi dan Pak Ile segera buat kita bikin gerakan masyarakat untuk resiliensi kota ini karena tidak akan pernah resiliensi tanpa melibatkan masyarakat, tidak akan pernah, tidak akan semua. Dan hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Terima kasih. Dari saya sebagai Kepala Studi Dinas juga mengajak semua stakeholder. Kami rutin mengadakan diskusi kebencanaan di kampus sekolah. Kami sebagai salah satu bagian akademisi membuat kajian itu adalah tugas kami di akademisi. Dan yang akan bicara pada hari ini adalah orang-orang yang memang expert dan profesional dalam ini. Baik, kita tutup dengan salam tangguh, tidak usah berdiri. Kita salam tangguh. Salam tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali bincang-bincang yang ini ya. Betul-betul luar biasa sesuai dengan apa yang kita harapkan berlangsungnya acara hari ini, di mana kita bisa mendengarkan bagaimana testimoni, bagaimana permasalahan-permasalahan apa yang ada di Kota Makassar, dan kita langsung mendapatkan saran dan masukan untuk solusi-solusi yang bisa diambil untuk sekali. Kita berharap setelah bincang-bincang pada pagi hari ini, kita sudah bersama-sama membuka pendapat. Semoga nanti ada solusinya. Jadi Makassar tetap membaik. Ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah karena kecintaan yang kita semua terhadap Kota Makassar, untuk nanti kita semua bisa meninggalkan legacy untuk seluruh nantinya anak cucu kita di masa yang akan datang tinggal di Kota Makassar yang selalu bisa terjaga kebersihannya, lingkungannya, dan juga jauh dari segala bencana. Harapan untuk kita semua dan kita berharap yang sangat untuk tinggal di Kota Makassar dan kita bangga sebagai warga Kota Makassar. Betul sekali. Dan untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke Rakorsus sesi yang kedua yang berjudul Makassar Resilience City, di mana sesi ini akan terbagi menjadi 3 panel, yaitu Makassar Resilient City, Digitalization, dan Resilient Behavior. Dan untuk panel pertama, Makassar Resilient City ini akan ada 4 pemaparan, yaitu extreme weather, mitigasi banjir, mitigasi dan adaptasi pesisir, dan sustainability transportation. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan sama-sama untuk mengikuti sesi yang berikutnya untuk Makassar Resilience City, and Resilient Behavior. Untuk yang pertama ini akan ada sejumlah narasumber yang akan hadir langsung ke atas panggung pada hari ini. Sebelumnya kita berikan kesempatan untuk terlebih dahulu karena ada respon. Jadi kita berikan kesempatan untuk press conference terlebih dahulu. Bulan mana? Layar. Apa nama muka di dalam? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Begitu banyaknya orang.
3 panel yang akan dilaksanakan. Apa sih? Sudah tahu? Jadi sekali lagi sekarang ini sedang berlangsung press conference tentang bagaimana tadi kita telah bersama-sama menyaksikan sesi yang pertama yang sangat-sangat hangat sekali ya. Betul sekali. Kita saat ini sedang bersama-sama dinyatakan media untuk press conference sudah hadir juga Wali Kota Makassar dan juga Wakil Wali Kota Makassar dan juga turut hadir ya. Berarti kita sama-sama saja telah hadir di sebuah pimpinan dengan Kota Makassar sudah hadir di acara hari ini. Dan tadi di sesi yang pertama tadi supaya kita bisa mendengarkan masalah apa yang dimiliki oleh Kota Makassar khususnya untuk yang terjadi di bulan Januari dan Februari 2023 kemarin. Ini adalah yang sangat luar biasa ya, yang sebelumnya belum pernah terjadi di Kota Makassar. Tapi kita bisa saksikan tadi bagaimana diskusi yang berlangsung menjelaskan tentang apa masalah sehingga bisa terjadi dalam tanda kutip bencana yang sama-sama dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar dan kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai solusi untuk mencegah kejadian tersebut bisa terjadi lagi di kemudian hari. Dan juga kita juga sama-sama menyaksikan solusi langsung dari Wali Kota Makassar untuk berbagai pihak terkait agar tentunya bisa lebih terarah lagi jelasnya. Jadi bisa terarah lagi untuk institusi-institusi apa saja yang terkait yang harus bisa berperan lebih aktif untuk mencegah terjadinya kejadian seperti yang telah kita rasakan di bulan Januari dan Februari kemarin. Jadi kita berharap itu tidak akan terulang lagi. Pastinya ini juga bukan hanya PR dari pemerintah saja, tapi juga masyarakat yang juga harus turut berpartisipasi secara aktif. Tadi juga dibahas terkait dengan sampah yang akan membuang sampah